Assalamualaikum Ibu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Pripun Bagaimana kabare? Bu Halimah kabar hari ini? Ya, saya sehat alhamdulillah. Bu Halimah Alhamdulillah gimana? nggih. Sehat? Alhamdulillah sehat, Oh, kelihatan Pak. Nggih, cerah sekali ini Bu Halimah ya. Eee, nggih. Hari ini kebetulan Bu Halimah ada kegiatan kucing begitu ya? Nggih, Pak. Oh, ya. Jadi hari ini Bu Halimah ada kegiatan kucing, nanti, dengan kucingnya begitu. Tentunya Bu Halimah sudah persiapannya sudah, siap begitu ya untuk coaching kali ini? Nggih, bismillah mawon, Pak. Oh, iya. Gini Bu Halimah, Nggih. sebelum nanti Bu Halimah melakukan coaching dengan Mhm. kucingnya, ada mungkin beberapa hal Ibu yang mungkin ingin coba saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Halimah. Nggih, Pak. Dalam kucing kali ini Bu Halimah, Mhm. kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Halimah dalam coaching nanti itu? Oh, nggih. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti ada 3, Pak. Yang pertama yaitu Oh present 3. atau kehadiran penuh, nggih. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Kebetulan nanti coach saya itu Bu Novi. Dan yang ketiga Oh yaitu Ibu Novi. nggih. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Itu 3 kompetensinya. Oh, berarti ada 3 kompetensi yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Halimah Nggih, dalam coaching kali ini. Terus Bu iya, Halimah, di antara ketiga kompetensi ini, yang nanti akan lebih fokus, lebih nggih, konsentrasi dikembangkan itu pada kompetensi yang mana Ibu Halimah? nggih, Pak. Dalam hal ini saya sebenarnya masih dalam tahap belajar nggih, Pak. Jadi, baru satu kompetensi saja yang secara spesifik nanti ingin diobservasi oleh Bapak, yaitu bagian kompetensi mendengarkan secara aktif, Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa menambah kompetensi yang lainnya, Pak. Ngaten. Oh, iya. Jadi mendengarkan secara aktif begitu Iya, ya. Kemudian betul. Bu Halimah, nanti indikator apa ini? Indikator apa yang mungkin nanti bisa Bu Halimah, jadikan sebagai alat ukur bahwa Bu Iya, Halimah sudah mampu untuk melaksanakan, eee, dalam coaching kompetensi mendengarkan secara aktif ini Bu Halimah? nggih. Yang pertama fokus nggih, Pak. Yang pertama nanti saya akan fokus. Yang kedua, eee, saya memberi kesempatan kepada coach saya untuk menceritakan permasalahannya sampai dia bisa menemukan solusi. Yang ketiga, saya berusaha tidak memberikan saran atau masukan kepada coach saya. Nggih, itu, Pak. Oh, baik Ibu Halimah, luar biasa ya, coaching yang nanti akan Bu Halimah lakukan. Setelah ini monggo Bu Halimah bisa melakukan coaching dengan coaching-nya, Nggih. untuk, bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Silakan. Nggih, terima kasih, Pak. Assalamualaikum Bu Novi, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Halimah. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, Ibu. Iya, mmm, tapi ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan nih pada Ibu. Mungkin nanti Permisi. membutuhkan waktu yang agak lama, Bu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Ibu. Monggo Ini silakan, nggih. iya, oke, Bu, gini, saya boleh bertanya? Karena akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Novi itu seperti sedang kebingungan. Terlihat murung. Iya, walaupun tadi Bu Novi katanya kabarnya baik, tapi terlihat dari wajahnya Bu Novi itu kayaknya ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Maaf loh ya Bu,
barangkali ada sesuatu. Jadi saya menanyakan ke panjenengan nih. Iya Ibu, terima kasih Ibu atas perhatiannya. Eh, Memang ya Bu ya, saya memang sedang perlu sekali seorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi Ibu. Terima kasih sekali Ibu sudah bersedia untuk membantu saya. Wah, berarti prediksi saya benar nggih, Bu Novi sedang ada permasalahan ternyata. Jadi apa nih yang bisa saya bantu, Bu? Ya, saya ingin mendapat solusi Bu dari masalah yang saya hadapi sekarang Bu. Terus apa lagi? Saya itu juga masih bingung Ibu. Sebenarnya begini Bu, mengapa juga saya jadi begini Bu? Saya juga ingin tahu penyebabnya Ibu. Makanya saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Halimah hari ini. Oh, jadi Bu Novi masih bingung sehingga ingin tahu penyebabnya seperti itu. Coba Iya, sekarang ceritakan pada saya apa yang Ibu rasakan. Iya, begini Bu. Di sekolah saya itu, sama di kelas yang saya ambil itu, saya mendapatkan murid yang jumlahnya banyak sekali Bu. Satu kelas saya itu jumlahnya ada 40 siswa Bu. Nah, dalam pembelajaran di kelas saya itu, saya merasa saya belum bisa untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid saya Bu. Apalagi dengan jumlah murid saya yang banyak itu tadi Bu, yang mencapai jumlah 40 murid tadi. Mengapa Bu Novi merasa belum bisa memenuhi kebutuhan murid belajar Bu Novi? Padahal menurut saya Bu Novi itu kalau mengajar itu sudah bagus loh Bu. Iya Bu, jadi gini Bu, saya itu merasa murid saya itu masih banyak yang belum memahami materi apa yang sudah saya sampaikan Bu. Jadi mereka itu kurang, kalau saya lihat itu mereka kurang memperhatikan ketika saya menyampaikan materi Bu. Ada juga memang mereka yang terlihat tenang Ibu di kelas itu, tidak tidak bergerak, tidak jalan-jalan, dia tenang, tidak berisik di kelas. Namun ternyata ketika saya dekati, mereka itu tidak memperhatikan Bu. Jadi mereka tenang tapi tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan begitu Bu. Terkadang juga mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan juga asal-asalan begitu Bu. Jadi murid Ibu itu banyak yang belum memahami materi ya. Terus ketika memberi jawaban juga mereka asal-asalan seperti itu ya. Iya, Terus Bu. menurut Ibu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa ini Bu? Iya, jadi kegiatan kita ini, pembicaraan kita ini sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Bu, agar nanti murid-murid saya di kelas dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya Bu. Jadi mereka bisa merasa senang dan nyaman dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Baik, lalu yang menjadi ukuran keberhasilan dari pembicaraan kita hari ini apa ya Bu? Ya, yang menjadi ukuran keberhasilan saya itu saya bisa mendapatkan solusi itu tentunya dari permasalahan saya. Kemudian saya juga bisa membuat murid saya menjadi senang dan nyaman ketika pembelajaran dengan saya di kelas. Sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan belajar setiap murid saya, Bu. Oh, jadi fokus pembicaraan hari ini adalah mendapatkan solusi yang tepat ya Bu untuk memenuhi Iya, Bu. kebutuhan murid. Betul, Bu. Iya, tadi Bu Novi sudah menjelaskan bahwa Bu Novi ingin mendapatkan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu. Memangnya apa yang menjadi hambatan Ibu selama ini? Kok masih merasa belum memenuhi kebutuhan belajar murid Bu? Iya, Bu. Murid saya itu memiliki kemampuan membaca yang tidak sama Ibu ternyata. Jadi ada beberapa siswa 50% sudah bisa membaca Ibu lancar. Setengah dari 50%-nya itu masih membacanya masih belum
masih belum lancar Ibu, jadi masih galet-galet seperti itu Bu. Nah ini ada beberapa siswa saya memang yang ternyata saya ketahui di kelas 6 Ibu ya, saya ngajar kelas 6 Iya. Ibu, ternyata dia itu belum bisa membaca sama sekali Bu. Nah jadi dari situ saya merasa ternyata murid saya ada yang belum bisa membaca sama sekali begitu Bu. Bu, padahal Bu Novi ngajar kelas 6 ya. Iya Kemudian betul Bu. muridnya ada yang belum lancar. Apa sudah ada solusi terbaik yang Ibu pikirkan? Kalau ada, apa kira-kira solusinya Bu untuk menghadapi masalah murid Ibu tersebut? Oh iya Bu, mungkin saya bisa mengubah strategi mengajar saya Ibu. Ya selama ini kan saya masih memberikan pengajarannya saya anggap rata Ibu, saya samakan, saya anggap semua siswa saya itu sudah mampu membaca dengan lancar dan benar. Karena anggapan saya yang namanya murid kelas 6 kan sudah bisa membaca lancar ya Bu ya. Nah itu, jadi mungkin saya akan mengubah strategi mengajar saya Ibu. Solusinya dengan mengubah strategi belajar, bagus itu Bu. Tapi adakah konsekuensi yang nanti ditimbulkan dari solusi yang Ibu berikan tadi? Tentu Bu, setiap hal baru pasti akan ada konsekuensinya ya Bu ya. Mungkin dengan saya menerapkan strategi baru ini, saya akan membutuhkan waktu lebih banyak dan tenaga juga Ibu untuk mempersiapkannya Ibu. Baik Bu, berarti Ibu benar-benar harus mempersiapkan dengan baik ya. Dari skala 1 sampai 10, Ibu ada pada skala berapa ini untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Ya, saya sih berharapnya ya Bu, sudah pada level yang maksimal gitu Bu Mas, yang 10, karena saya benar-benar berharap di sini anak didik saya itu benar-benar bisa tercukupi kebutuhan belajarnya dengan baik gitu. Skala 10? Iya Ibu, karena memang di sini sudah kelas 6 ya Bu ya, jadi harapannya iya maksimal gitu Bu. Luar biasa. Lalu bagaimana pendapat Ibu? Apa prioritas utama yang Ibu lakukan dalam hal ini? Ya, untuk saat ini yang menjadi prioritas utama saya adalah saya harus bisa untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid saya itu. Ibu ingin dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid kan ya? Iya. Kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, saya akan mengubah strategi mengajar saya ya Bu ya. Yang tadinya saya samaratakan, saya anggap semua anak itu memiliki keterampilan yang sama, kemampuan yang sama, ya mungkin saya juga akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensi Bu. Jadi saya akan mengelompokkan murid saya yang sudah lancar membaca, kemudian yang kurang lancar, dan juga saya akan mengelompokkan murid saya yang belum bisa membaca itu. Jadi akan saya kelompokkan sesuai dengan kemampuan. Tadi Ibu bilang akan melakukan pembelajaran diferensiasi dan dengan mengelompokkan kemampuan siswa. Tapi ya Bu, apa Ibu tidak repot kalau harus membagi-bagi dan mengelompokkan siswa dari cara belajar punya murid itu Bu? Insya Allah tidak Ibu. Saya akan berusaha untuk memberikan materi berupa artikel pada murid-murid saya nanti yang memang mereka sudah lancar dalam membacanya Ibu. Dan saya juga akan menyiapkan video pembelajaran bagi murid saya nanti yang membacanya masih kurang lancar. Jadi mereka akan diperlihatkan menggunakan video itu. Dan juga nanti untuk anak-anak saya yang masih belum bisa membaca, saya akan mendampingi mereka itu. Wah, strategi yang bagus itu Bu, luar biasa. Kemudian ukuran kesuksesan dari rencana aksi Ibu itu apa ya Bu? Oh ya, dari tadi yang ingin saya itu murid saya tentunya bisa memahami materi apa yang saya berikan Ibu. Jadi mereka bisa fokus dengan pembelajaran saya di kelas dan mereka juga bisa merasa nyaman dan senang ikut pembelajaran saya. Sebentar,
Tapi bagaimana jika strategi yang Ibu rencanakan itu mengalami hambatan? Iya Bu ya. Seandainya nanti strategi saya ini tidak mampu ya Bu, mengalami kegagalan, mungkin saya akan berkolaborasi Bu. Saya akan mengajak teman guru lain untuk membantu saya itu. Baik, tadi Bu Novi telah menceritakan permasalahannya dan kemudian kayaknya tadi sudah sedikit menemukan solusi. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini apa ini, Bu? Kesimpulannya, alhamdulillah Ibu, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Halimah, Iya. saya mendapatkan solusi Bu, solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid saya di kelas Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah. Tadi solusinya dengan melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bu. Iya Ibu. Lalu apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan strategi tersebut? Ya, komitmen saya akan melakukannya dengan penuh hati Bu. Jadi saya akan melakukan penuh hati untuk menerapkan strategi tersebut terhadap murid saya, sehingga tujuan yang saya inginkan dapat tercapai. Wah, semangat sekali nih Bu Novi. Akan sepenuh hati untuk menerapkan strategi tersebut terhadap murid Ibu. Kira-kira ya Bu, siapa saja nih yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen tersebut? Ya, untuk komitmen ini utamanya pasti kepala sekolah Ibu. Ya, saya minta bantuan kepada kepala sekolah dan juga Ibu yang untuk merefleksi praktik baik saya yang akan saya lakukan. Oh, iya. Jadi rekan sejawat saya yang memiliki kemampuan yang sudah mempraktekkan strategi berdiferensi tadi itu yang sudah mereka terapkan di kelas mereka dan berhasil itu. Iya. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya? Ya, saya akan langsung mengeksekusinya Ibu. Saya akan mengidentifikasi murid-murid saya. Saya akan mencari referensi murid saya mana yang sudah lancar dan yang belum lancar mana, kemudian yang belum sama sekali baca itu mana saja. Kemudian setelah saya sudah bisa mengidentifikasikannya Ibu, saya juga akan langsung mempraktekkannya di dalam kelas. Baik Bu, ternyata luar biasa sekali ini. Semangat sekali, mungkin karena Ibu mengajar kelas 6 ya, jadi ingin berusaha memberikan solusi yang terbaik untuk murid-murid Ibu. Semoga apa yang menjadi tujuan Ibu bisa terwujud ya Bu, sehingga Ibu dapat memenuhi kebutuhan setiap murid Ibu dengan baik. Iya Bu, terima kasih sekali atas bimbingan dari Ibu Halimatus sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Ibu. Apakah ngobrol kita hari ini sudah cukup Bu? Insya Allah sudah cukup Bu, terima kasih sekali atas waktunya yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Sama-sama, itu karena saya lihat kok Bu Novi akhir-akhir ini sering murung, itu kenapa? Ya saya jadi banyak bertanya-tanya ini sama Bu Novi. Iya, tidak apa Bu, terima kasih atas bimbingannya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, semoga sukses Ibu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, tadi Bu Halimah sudah melakukan coaching ya, dengan coaching Ibu Novi ya, yang coachingnya ya tadi ya. Oke Pak. Oh iya, baik Bu Halimah, setelah tadi Bu Halimah sudah melakukan coaching bersama coachingnya Bu Novi, keberhasilan apa yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Halimah sehingga itu bisa menjadi indikator
bahwa coaching yang tadi Bu Halimah lakukan itu terutama pada kompetensi mendengarkan secara aktif itu sudah tercapai Bu Halimah? Nggih, Pak. Tadi sebenarnya bermula dari kekepoan saya ini, Pak. Melihat Bu Novi yang sering murung seperti itu membuat saya fokus mendengarkan apa permasalahan yang dihadapi oleh Bu Novi, sehingga Bu Novi bisa menceritakan permasalahannya, kemudian juga Bu Novi sendiri yang menemukan permasalahannya dan solusinya itu sangat luar biasa. Dia ingin melakukan pembelajaran diferensiasi. Iya, jadi benar-benar tadi saya berusaha dan mendengarkan secara aktif seperti itu, Bu. Pak, mohon maaf. Masih terbawa ini tadi ngobrol dengan Bu Novi. Saking presence-nya ya, saking Iya, Pak. penuhnya kehadiran Bu Halimah sampai masih Terbawa menganggap ini sidang coaching gitu ya. Iya, Pak. Iya. Bu Halimah tadi luar biasa begitu ya. Artinya coaching yang dilakukan itu luar biasa. Coach juga tadi nyaman begitu ya. Artinya apa yang mungkin tadi sudah menjadi indikator dari Bu Halimah tentang coaching kali ini, yang saya lihat sih sudah sesuai dengan harapan itu Ibu Halimah. Namun Bu Halimah ada beberapa hal ya, beberapa hal yang tadi saya amati saat proses coaching tadi. Yang pertama bahwa Ibu Halimah tidak menggurui. Bu Halimah itu tidak menggurui, tapi justru malah Bu Halimah itu menjadi pendengar yang asik, pendengar yang menikmati betul cerita dari coachingnya begitu ya. Yang kedua juga tadi saya melihat Bu Halimah juga tidak ada asumsi yang dibuat gitu ya. Apalagi Bu Halimah kemudian mencoba mungkin berdasarkan pengalaman yang Bu Halimah itu alami, kemudian mencoba untuk kepada coachingnya. Tadi tidak saya lihat itu, sehingga nampaknya tadi memang coachingnya nyaman bercerita, bahkan sampai coachingnya juga punya semangat yang tinggi untuk bisa menemukan solusi dari apa yang sudah dialami dan solusi yang sudah akan dia lakukan. Sehingga tadi Bu Halimah juga tidak menyimpulkan dari hasil itu ya, artinya hanya memberikan ruang kepada coach untuk bercerita, kemudian juga menemukan solusi atas apa yang sudah dia lakukan. Saya kira itu luar biasa Bu Halimah, coaching yang saya kira berhasil untuk menjadikan coachingnya itu nyaman, tenang, kemudian juga bisa menemukan sendiri apa yang mungkin menjadi solusi dari apa yang sudah dialami begitu. Kemudian Bu Halimah yang terakhir ini Bu Halimah, setelah tadi amati dari observasi coaching tadi itu sudah luar biasa, sudah baik sekali, kompetensi mendengarkan secara aktif itu sudah bisa dipraktekkan secara baik. Mungkin ke depan ini ada tidak kompetensi lain yang mungkin bisa dikembangkan saat coaching-coaching berikutnya? Ada Pak, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kadang saya masih kesulitan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang bisa berbobot sehingga bisa menggali coach untuk bisa bercerita lebih dalam lagi sehingga bisa menemukan solusi yang terbaik. Itu Pak. Oh iya. Tapi tadi sudah bagus itu Ibu. Artinya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan Bu Halimah juga sebenarnya sudah bisa memancing dan menggali itu. Hanya mungkin dengan nanti seiring pengalaman, seiring seringnya melakukan coaching-coaching itu sehingga menjadi sesuatu yang mungkin akan muncul dan timbul dengan sendirinya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Saya kira itu Bu Halimah untuk coaching hari ini luar biasa. Sukses untuk Bu Halimah dan coachingnya Bu Novi. Semoga ke depan pembelajaran dilakukan itu bisa pembelajaran yang betul-betul mendasarkan pada kebutuhan anak didik kita sehingga mereka bisa nyaman dan berkembang sesuai dengan kodrat alamnya.
Itu mungkin Bu Halimah, sekian untuk pertemuan kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Joko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.